Amin, saudaraku, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau pagi ini, kalau saudara bisa hadir pada pagi ini, saya percaya karena saudara pertama punya kerinduan untuk Tuhan. Dan yang kedua, Tuhanlah yang menarik hati saudara untuk datang pada pagi ini. Amin, saudaraku. Baik, puji Tuhan. Nah, pagi ini saudaraku, saya akan mengundang satu orang spesial. Dia akan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Please come Michael Head Junior. Kita berikan tepuk tangan buat. Give us your testimony and you tell us why you come to Indonesia and why you married to Kristi. Oke, ada yang bisa menerjemahkannya? Kita minta Olin, kita coba tes Olin ya. Haleluya. Tolong kasih mic mana? Mic. Please come here, translator. Oke, Mike. Go ahead, silakan. Puji Tuhan Yesus. September 2023, God's process start for me to come to Indonesia. Oke, translate. September 21, 2022 ya, Tuhan proses saya datang ke Indonesia. Christina and I's plan was not for me to stay in Indonesia. Sebenarnya rencana kami itu berdua tidak tinggal di Indonesia. Sorry. But that was not God's plan, apparently. Tapi itu bukan rencana Tuhan. I was come to Indonesia this year, July, Di bulan Juli saya datang ke Indonesia to marry Christina, then go back to U.S. untuk menikahi Kristi dan untuk kembali lagi ke negara sana. Then after maybe 1 or 2 years, Christina come to U.S. Mungkin nanti 1-2 tahun baru Kristina balik ke USA. January 2024, prayer time. Januari 2024. January 2024, my prayer time. During prayer time. Oh, jadi waktu 2024 itu ada waktu doa. God say, when you come to Indonesia, you will not leave your wife. Tuhan bilang waktu kamu datang ke Indonesia, kamu tidak meninggalkan istri kamu. I was like, wow, oh, I have good job. Ya, saya punya pekerjaan, nggak mungkin ini ya kan. It's not our plan. Many years, 7 years, our plan, Christina come to U.S. Ya mungkin 5-7 tahun lagi nanti baru Kristina datang ke sana, ini bukan rencana kami, Tuhan suruh di sini. God, because of many emotion in me, God give me scripture from Psalms. Ketika saat itu ada pertemuan yang digambarkan dalam hati saya dan itu tergambar dari sebuah lagu atau kata-kata kalimat daripada Tuhan. Psalm 46:10. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." I received that from God. Saya menerima itu dari Tuhan, perkataan Tuhan. I had to be obedient. Saya harus menuruti dan mentaati perintah Tuhan. I pray to God, I need confirmation of this. Saya berdoa sama Tuhan, mana Tuhan ada tanda-tandanya enggak Tuhan? I need to save money. I only have 6 months. Saya jadi 6 bulan dan saya harus beri duit nih Tuhan. I need this much money to start in Indonesia. Saya harus punya banyak duit dulu
baru saya bisa stay di sini. Gitu. After 6 months, Setelah 6 bulan, the money was more than what I told God I needed. uangnya lebih banyak yang didapat ya. What did you get is more than you think. More abundant, Yes. more than what I asked. Jadi dia dapat lebih daripada yang harusnya dia dapat. Gitu. So I come to Indonesia. Christy, I get married. Dan kembali ke Indonesia dan mereka menikah. Many stress to me. Semakin lama terus makin stres ya sebenarnya. The stress. I come to Indonesia, can't talk to people, don't know the language. Iya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia, jadi itu cukup membuat dia pusing ya saudara. Tinggal di Indonesia. So for me, it's like becoming a child again or baby. Jadi saya seperti memulai dari saya usia bayi belajar bahasa. This is part of God's process to make me more humble too. Itu adalah proses dari Tuhan untuk membuat saya lebih rendah hati pada saat itu. My faith is strengthened during this process. I'm very thankful to God, to Jesus. I'm very thankful for the prayers and love of my wife, Christy. Saya berterima kasih pada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan pada saya, juga berterima kasih pada istri saya atas doa-doanya juga pada Tuhan. Christy fight for me in prayer many years, Istri saya punya iman, saudara. many process. Banyak proses yang saya alami. Now what we pray for, God is giving us. Sampai saat ini Tuhan masih bersama dengan kami. So my faith is becoming more strong. God is more real to me now. Iman saya semakin kuat, Tuhan itu nyata dalam hidup saya. And all I say every day is terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih my wife. Terima kasih GSPDI. Thank you. Terima kasih. Magic. Sorry. Thank you, Mike. Ya, kesaksian Mike memberkati kita. Amin. Haleluya. Ya, kalau saudara mau lebih jelas lagi, tanya secara pribadi sama Mike. Ya. Tapi lewat istrinya ya. Jadi Mike bilang bahwa stres juga saya di sini ya. Pertama bahasa ya, mulai dari bayi lagi dia mesti ngerti. Tapi saya lihat Mike banyak sekali ngalami perubahan, pertumbuhan, khususnya dalam pemahaman bahasa. Sekarang Mike, how many word in Indonesia language you can say now? Not too semua. Tapi one yang you can forget it. One word in Indonesia language, you can say cinta. You know cinta? Cinta to your cinta to your wife. Cinta, love. Ya. Oke. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Dan saya minta kaum bapak ya untuk terus memberikan dampingan buat Mike ya, nggak usah takut untuk berbicara ya, biar lama-lama Mike bisa ngerti bahasa Indonesia. Haleluya. Saya sempat lihat di grup ada foto Mike lagi jualan siomay ya. Siomay. You know siomay? Wah, delicious ya. Pasti your wife yang buat ya enggak? Oke, haleluya. Kadang-kadang Inggris saya juga sepotong-sepotong Bapak Ibu ya, little I can lah ya, haleluya. Wow, Olin, thank you. Wah, kamu a good translator ya. Wah, kita berikan tepuk tangan ya. Lain kali kalau kita datang ke pembicara dari luar, nanti kalau Riles mana yang jadi translate-nya ya. Wow. Praise God, puji Tuhan. Nah, saudaraku,
Saya akan berbicara dalam bulan ini tentang kedewasaan rohani. Ibarat kata begini Bapak Ibu, karena saudara supaya dicekokin terus. Ya, saudara tahu arti kata dicekokin, dijejelin terus. Ya suka nggak suka, senang nggak senang, ya ini tugas saya untuk mencekokin saudara. Kenapa? Supaya saudara benar-benar ya kita harus sama-sama suka nggak suka, setuju nggak setuju, tapi saya akan paksa saudara untuk kita sama-sama bersama-sama bergandeng tangan untuk kita menuju namanya kedewasaan rohani. Ya enggak? Nah ini tugas saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bulan ini saya akan bicara tentang kedewasaan rohani. Saudara mau bosan nggak bosan, nggak masalah buat saya, no problem for me ya. Tapi saya sebagai gembala sidang, saya sebagai gembala saudara, saya bertanggung jawab untuk hidup saudara, rohani saudara, masa depan saudara, bahkan berkat-berkat rezeki saudara. Nah, itu yang saya akan push, saya akan dorong Bapak Ibu. Karena saya percaya berkat besar atau kecil itu ditentukan oleh kedewasaan rohani kita. Amin, saudaraku? Ya enggak? Jadi kalau saudara mau berkat yang besar, ya tunjukkan dulu saudara udah dewasa rohani apa enggak. Jangan nanti ketika saudara terima berkat yang besar, rohani saudara cetek, rohani saudara kerdil, sehingga saudara gampang terbuai dengan berkat yang besar itu. Dan berapa banyak orang-orang yang akhirnya ketika diberkati melimpah, apa yang terjadi nextnya? Dia lupa dengan Tuhan. Atau yang kedua, ya dia semakin nyaman, comfort zone dengan berkat yang dia alami. Nah itu yang Tuhan gak mau. Makanya Bapak Ibu, ya enggak ya, saya mau saudara ya bicara dewasa rohani tidak ditentukan oleh usia. Enggak. Ada orang yang usianya masih muda tapi rohaninya super luar biasa. Ada juga orang yang usianya sudah memasuki usia yang tua tapi justru heran terbalik, rohaninya kayak anak kecil ya enggak. Nah yang saya mau adalah supaya kita sama-sama, usia kita mau muda kah, usia kita mau tua kah, kita sama-sama mengalami, menikmati dan sedang berjalan ke sana yang namanya dewasa rohani. Amin saudaraku, amin saudaraku ya. Dan kalau saya percaya, kalau saudara dewasa rohani semua, saya akan percaya ya kita semua akan dipakai Tuhan, kita semua akan dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan tidak tertutup kemungkinan gereja kita akan bertumbuh, gereja kita akan bertambah-tambah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi mari saudaraku, ya. Nah, saya akan berikan 2 contoh buat saudara, karena bicara dewasa rohani Bapak Ibu, itu 90% itu apa yang ada di dalam diri kita. Ya enggak, inside di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita itu apa saudaraku? Karakter, sifat, perilaku, attitude. Ya enggak? Nah, itu 90% itu dewasa rohani itu terlihat dari attitude kita. Terlihat dari karakter kita, terlihat dari sifat kita, terlihat dari perilaku kita, terlihat dari style gaya kita hari lepas hari. Baik, saya akan berikan 2 contoh buat saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Nah, saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit. Ya enggak, diberkati orang yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara letterlek, roh yang miskin. Poor in spirit, roh yang miskin saudaraku. Nah, dikatakan dalam ayat yang ketiga dalam terjemahan Indonesia, bahasa yang Lembaga Alkitab Indonesia keluarkan, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed are the poor in spirit. Nah, apa maksudnya saudaraku? Ya enggak. Apa maksudnya poor in spirit? Apa artinya miskin di hadapan Allah? Dan apa hubungannya dengan yang namanya dewasa rohani saudaraku? Ini ya saya mau sampaikan kepada saudara. Ya enggak. Nah, ayat Matius 5 ayat yang ketiga ini punya 2 pengertian Bapak Ibu.
Pengertian yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya yang selalu saya katakan merasa tidak memiliki apa-apa. Merasa tidak memiliki apa-apa, saudara. Dan memang betul. Jadi kalau saudara punya mobil, saudara punya rumah, saudara punya motor yang bagus, sekian puluh juta, apa sih yang kita banggakan? Ya enggak. Apa yang kita banggakan? Jadi artinya begini, Pak, boleh kita bangga, boleh. Tapi bangga kita itu di dalam Tuhan. Ya enggak? Kenapa, saudaraku? Karena orang yang dewasa rohani itu, dia tahu bahwa kalau dia diberkati oleh Tuhan, dia merasa bahwa ini bukan karena dia. Ya enggak. Itu bukan karena hebat dia. Artinya begini, semakin dia diberkati oleh Tuhan, semakin dia belajar seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya enggak. Itu yang artinya merasa bahwa berkat yang dia alami ini, saudaraku, itu karena semata-mata karena belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepadanya. Itu arti yang pertama, miskin di hadapan Allah. Jangan sampai nanti saudara ketika diberkati oleh Tuhan, saudara jadi silau. Saudara jadi lupa diri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama saudara jadi orang yang sombong. Merasa hebat. Contoh aja Bapak Ibu, coba lihat orang. Ya di sini nggak ada Bapak Ibu. Ya. Coba lihat orang-orang kaya, ya turun dari mobil mewah, gayanya gimana? Beda. Ya. Kenapa nggak kita balik? Walaupun kita turun dari mobil mewah sekalipun, walaupun kita turun dari mobil yang terbuat dari emas sekalipun, ini contoh, example. Waktu kita turun dari mobil, keluar dari mobil, biasa-biasa aja. Itu Bapak Ibu, arti yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin ini bukan berarti miskin secara materi. Tapi juga ada orang bilang miskin kalau andai kata hari-hari ini kita belum kaya. Kita masih sederhana ekonomi kita. Tidak membuat kita jadi minder. Tidak membuat kita jadi rendah diri. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Aduh, saya mah nggak punya apa-apa. Saya orang miskin. Tanpa sadar Bapak Ibu, sikap saudara itu bukan menunjukkan kerendahan hati. Tapi sikap saudara itu menunjukkan saudara lagi sedang rendah diri. Tuhan nggak mau seperti itu. Itu samanya saudara jongkok di atas Monas. Jangan. Jangan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu. Dan ini ada sangat-sangat keterkaitan dengan yang namanya dewasa rohani. Nah, arti yang kedua ayat ini Bapak Ibu, ini bicara tentang orang yang rendah hati. Kalau saudara cari terjemahan ayat ini ke dalam bahasa-bahasa yang lain, itu bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit, saudaraku, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mereka yang empunya kerajaan sorga. Mereka yang punya sorga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya adalah yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati itu adalah low profile, humble. Nah, coba lihat ya Bapak Ibu ya. Waktu Pop Fransiskus datang dari Vatikan. Ya, dia pemimpin tertinggi Katolik sedunia. Dia punya jemaat bukan lagi ribuan Bapak Ibu. Berapa sekarang jumlah orang Katolik di seluruh dunia? Mungkin sekitar 600 juta Bapak Ibu. Mungkin. Jadi bukan 1-2 juta lagi, 600 juta Bapak Ibu seluruh dunia. Ini kita lihat casingnya ya. Kalau dalam dirinya urusannya dengan Tuhan. Kita lihat penampilannya, casingnya ya. Kadangkala saudaraku orang bilang apa? Dari casingnya aja kita bisa nilai orang ini seperti apa. Nah, coba lihat Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia. Saya kemarin ngomong sama Bu Nun, waktu kita ada doa hari Kamis. Apa yang terlihat dari casingnya? Apa terlihat dari penampilannya, saudaraku? Apa Bu Nun? Kesederhanaan. Kesederhanaan. Low profile. Humble. Dia tidak pakai mobil mewah, walaupun limousine layak buat dia. Ya, orang Katolik menyebut dia
The Holy Father, Bapa yang suci. Ya enggak? Orang semua cium tangan sampai sujud-sujud. Walaupun itu terlalu over ya mungkin. Tapi nggak apa-apa lah, itu penghormatan mereka kepada Bapak Paus. Ya enggak? Tapi yang kita lihat casingnya, penampilan dari Paus Fransiskus. Sederhana Bapak Ibu. Pakai mobil juga mobil Innova. Ya enggak? Pakai pesawat juga pesawat charteran. Itu yang kita boleh ambil. Rendah hati. Low profile. Humble. Dan itu sangat besar keterkaitan dengan namanya dewasa rohani. Jadi kalau ada orang Kristen yang gayanya sombong, gayanya angkuh, gayanya apalagi saudaraku, ya nggak, keras kepala, tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Leher ini susah untuk diturunin Bapak Ibu. Contohnya orang Israel. Kenapa Tuhan marah sama orang Israel? Tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu susah dibilangin. Susah diomongin. Susah dinasehatin. Itu ciri orang yang tegar tengkuk. Itu ciri orang yang angkuh. Merasa paling benar. Sombong. Ya enggak. Baru diberkati aja turun dari mobil mewah. Gayanya udah selangit. Lihat orang, merendahkan orang. Itu bukan dewasa rohani. Itu kanak-kanak. Itu kerdil di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu. Tunjukkan sekarang kedewasaan rohani kita. Kalau saudara nggak mau, saya paksa. Karena ini Tuhan lagi sedang mau bekerja buat kita hari ini. Amin, saudaraku. Kalau saudara ngalami kedewasaan rohani, yang untung siapa? Bukan saya. Saya cuma alat Tuhan yang kecil di tangan Tuhan. Yang untung saudara. Orang dari luar bisa melihat kita. Oh, hebat sekarang dia. Perubahan. Semenjak dia datang ke gereja Philadelphia. Saya lihat dia bukan lagi orang Kristen yang cemen. Bukan lagi orang Kristen yang ecek-ecek. Bukan lagi orang Kristen yang pintar ngomong tapi kelakuannya nol. Tapi dia jadi saksi. Dia jadi berkat. Dan itu tidak tertutup kemungkinan dia mau datang ke gereja kita. Karena melihat perilaku saudara. Jangan harap gereja kita penuh. Kalau perilaku kita masih kayak anak kecil. Kita berdoa siang malam, doa puasa siang malam. Nol. Kalau perilaku kita masih seperti itu. Mereka akan mencibir gereja kita. Ya, lihat tuh gereja Pak Kurnia. Lihat tuh jemaatnya Pak Kurnia. Saya kemarin ngomong sama Bu Mei jangan bilang begitu dong. Jangan bilang tuh jemaat Pak Kurnia. Itu jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya mengelolanya. Oh begitu ya Pak Kurnia? Iya Bu Mei ya. Jangan bilang lagi itu jemaat Pak Kurnia ya. Jemaat Tuhan. Bilang kiri kanan, itu bukan jemaat Pak Kurnia, jemaat Tuhan. Amin. 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 Walaupun saya yang dipercayakan untuk menjadi gembala buat saudara. Ayo Bapak Ibu, dewasa rohani. Jangan sampai saudara pengen diberkati, tapi saudara nggak fair, nggak mau ini, nggak mau bayar harga. Ya enggak. Dan saya katakan kemarin, dewasa rohani itu dia siap makanan keras. Ya enggak. Karena apa? Karena dia udah punya gigi. Coba sini, punya gigi semua? Ada yang ompong nggak? Kan ada gigi palsu Bapak Ibu. Kan ada gigi palsu ya kayaknya. Saudara mau minum susu terus, mencret. Susu hanya diberikan kepada baby. Seperti si KL, tuh saudaraku. Susu. Dan dicampur dengan bubur. Masa kita dikasih susu terus? Kita yang udah akil balik, kita yang udah dewasa. Mencret kita Bapak Ibu. Makanya kenapa kita nggak pernah maksimal? Karena salah satu masalahnya bukan ada di Tuhan. Masalahnya ada di pihak saudara. Saudara maunya jadi anak kecil terus.
Saudara maunya jadi baby terus. Ke gereja hanya mau dengar berkat terus. Ke gereja maunya dipuji-puji, diangkat-angkat. Lama-lama saudara nanti karena keenakan angin sepoi-sepoi, saudara jatuh nanti dari pohon. Gampang nangkap monyet Bapak Ibu yang lagi sedang di atas pohon. Kalau saudara goyang pohonnya, oh jatuh dia. No, tidak. Dia akan pegang erat-erat, semakin erat. Tapi kalau saudara hembuskan angin yang sepoi-sepoi, dia keenakan. Betul Bapak Ibu? Matanya mulai meremelek saudaraku. Lama-lama apa yang terjadi? Dia jatuh sendiri Bapak Ibu. Itulah saudara. Saya nggak mau. Ini waktunya saudara harus sadar, bangkit. Saya mesti menuju namanya kedewasaan rohani. Dan dewasa rohani itu ditentukan dari Matius 5 ayat yang ketiga. Rendah hati kita Bapak Ibu. Kita punya spirit, poor in spirit ya. Apa? Poor in spirit. Kita merasa bukan hebat saya. Ya enggak. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Bukan kita yang di depan, Tuhan yang di belakang. No. Ya enggak. Amin saudaraku. Nah yang kedua, kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan ini ya. Efesus 6 ayat yang ketiga. Maksud saya Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengar baik-baik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow. Apa hubungannya dengan kedewasaan rohani? Nanti saya kasih tahu saudara. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lain, ayat yang ketiga bilang begini saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan inilah janji itu, bahwa jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Amin. Itu Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan dewasa rohani? Wow. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Selama engkau menghormati ayah ibumu. Kalau mungkin kau nggak punya ayah ibumu secara jasmani, hormati ayah ibumu, pemimpinmu secara rohani. Dan apa dampaknya? Apa hasilnya buat kita Bapak Ibu Saudaraku? Maka kamu dikatakan apa? Akan panjang umur, long life, dan hidupmu penuh dengan berkah. Saya banyak lihat kejadian-kejadian yang terjadi saya sebagai hamba Tuhan. Lihat anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Lihat anak-anak yang suka ngelawan, berontak sama orang tuanya. Kira-kira hidup mereka gimana? Halo? Kira-kira hidup mereka gimana? Halo? Halo? Saudara bisa jawab sendiri. Firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan kasih rambu-rambu buat kita. You suka, you lakukan. You gak suka, terserah. Resiko ditanggung penumpang masing-masing. Ya enggak? Dan ini apa hubungan dengan dewasa rohani? Oh, saya mau katakan jelas ini ada hubungan dengan kedewasaan rohani. Karena orang dewasa yang rohani tahu menempatkan diri, tahu memposisikan diri ketika dia berhadapan dengan orang yang ada di atas dia. Entahkah itu dia orang tua kita, entahkah itu pemimpin kita, entahkah itu dia adalah leader kita, saudara. Ini yang namanya kita belajar tunduk sama Tuhan.
Amin, saudaraku. Luar biasa. Wow, firman Tuhan ini tajam, saudaraku. Ya enggak? Kan ada cerita hikayat di Indonesia apa? Malin Kundang ya? Ya. Malin Kundang itu apa yang terjadi, saudaraku? Ada yang tahu nggak Malin Kundang itu? Hah? Malin Kundang itu ceritanya apa sih? Durhaka dia sama ibunya ya. Itu diambil dari mana cerita? Saya percaya dari Alkitab, firman Tuhan. Secara nggak langsung orang yang ceritakan, walaupun mungkin itu hanya cerita ciptaan seseorang, tapi saya yakin spiritnya Bapak Ibu. Ya enggak? Coba lihat di dalam Alkitab ada nggak contohnya? Ada. Yosua dia tahu menghormati Musa sebagai pemimpinnya, bahkan sebagai orang tua rohaninya. Ada siapa lagi saudaraku? Daud. Dia tahu hormat, tunduk, segan sama Saul. Walaupun Saul benci sama Daud, walaupun Saul jealous sama Daud, walaupun Saul ingin menghabisi Daud, tapi tetap Daud bilang apa? Jangan mengusik orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Dia punya rasa hormat walaupun Saul jalannya udah salah. Kenapa? Karena Saul bagi dia itu adalah bapa rohani, saudara. Coba lihat Bapak Ibu. Ya enggak? Makanya bagi saudara yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Baik buruk dia adalah orang tuamu. Jangan engkau sia-siakan, apalagi engkau buang mereka. Karena itu nanti akan berhubungan dengan yang hidupmu di muka bumi ini. Rezekimu, mata pencarianmu, berkatmu, itu salah satu ditentukan bagaimana engkau menyikapi hubunganmu dengan orang tuamu. Ya enggak? Dan ini apakah ada berhubungan dengan dewasa rohani? Sangat berhubungan dengan dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohani, saudaraku, dia tahu memposisikan dirinya. Cara dia menyikapi, cara dia menghormati terhadap orang yang lebih tinggi dalam hidup dia. Satu hal saya mau sampaikan, buka dalam Kolose 3 ayat yang ke-22. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, dengar baik-baik. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa? Hai hamba-hamba. Siapakah hamba-hamba? Kita semua. Taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Engkau yang kerja di kantor, engkau yang kerja di perusahaan, siapa Tuhanmu, pemimpinmu di sana? Taati mereka. Dan satu hal dikatakan lagi apa saudaraku? Jangan hanya di hadapan mereka saja. Seringkali kita cari muka kan saudaraku? Orang dewasa rohani nggak cari muka. Jangan di depannya manis. Di depan dia, shalom. Belakangnya nusuk saudaraku ya, bukan itu. Itu yang firman Tuhan bilang. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Siapakah mereka ini? Pemimpinmu, orang tuamu, tuanmu. Melainkan dengan tulus hati. Berarti apa maksudnya Bapak Ibu? Di depan dan di belakang sama. Kita bukan pemain sandiwara. Kita bukan pemain sinetron. Kita nggak pakai topeng. Di depan di belakang sama. Kalau memang di depan kita ramah, di belakang pun juga kita ramah kepada pemimpin kita. Jangan di depan kita baik-baik, ngangkat-ngangkat, menyenangkan, ABS, asal Bapak senang. Tapi di belakang kita jelekin dia, kita gosipin dia, kita tusuk dia dari belakang.
itu jahat. Itu bukan orang yang dewasa rohani. Itu adalah bukan lagi anak-anak, tapi itu lebih bebal dari kanak-kanak. Itu jahat. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, firman Allah bilang apa? Kalau ada orang yang seperti itu, lihat kehidupan mereka. Apa lebih baik? Saya jamin tidak akan lebih baik. Justru hidup orang itu akan semakin terpuruk, akan semakin terpuruk. Karena ada satu ayat firman Tuhan bilang, jangan mengusik orang yang kuurapi. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, mohon maaf yang ngomongin orang, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin koordinator, ngomongin pemimpin gereja, ngomongin ini si A si itu segala macam. Emang Bapak Ibu nggak ada kerjaan kali ngomongin orang terus? Itu satu pekerjaan ya. Berarti Hera itu satu pekerjaan yang baru sekarang. Boleh kita buka lowongan sebesar-besarnya. Silakan yang mau daftar. Gajinya berapa? 30 hari 1 bulan. Taat, tunduk. Makanya hai anak-anak, taat tunduk sama orang tuamu. Kalau kamu macam-macam, bukan orang tuamu yang membalas, enggak, orang tuamu doainmu terus dengan tetesan air mata. Tapi Tuhan di sorga tidak tutup mata. Makanya kenapa rezekimu seret, masalah silih berganti datang menerpa hidup. Saya tidak menakuti Bapak Ibu, ini kenyataan firman Allah. Makanya orang dewasa rohani dia akan belajar menghindari itu, saudara. Orang dewasa rohani hidupnya itu nggak ada yang namanya munafik, nggak ada. Apa adanya. A ya A, B ya B, nggak tampil A belakangnya B, enggak. Ini yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Coba kasih senyum kiri kanan, haleluya, bilang haleluya. Dewasa rohani Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama, kita mau diproses, kita mau dibentuk saudaraku, kita mau diperbaiki, diperbaharui, wow, saya yakin kita semua jemaat Philadelphia nggak ada lagi jemaat yang kanak-kanak, nggak lagi jemaat yang dimomongin terus, dikasih susu terus, kecuali kalau dia jiwa baru yang baru bertobat, itu beda. Dia nggak bisa makanan yang keras, dia mesti makanan yang lembut. Tapi dengan berjalannya waktu, dia harus terima siap untuk makanan yang keras. Karena Tuhan menuntut kedewasaan dalam hidup kita. Tuhan nggak mau kita jadi kanak-kanak. Mau nggak saudara? Yang jejen mau nggak? KL kecil terus. Jadi balita terus mau nggak? Mau nggak Jen? Kalau mau Om doain nih. Nggak kan? Sebagai ayah, Hera sebagai ibu, dia mau anaknya bertumbuh. Alan sama Ivani mau nggak Jessia kecil terus digendong terus? Nggak mau kan? Kita mau nanti Jessia bertumbuh, nanti dia bisa sekolah TK, dia bisa masuk SD, lalu kemudian SMP, SMA. Kalau ada berkat dia kuliah, setelah kuliah selesai, dia nanti berumah tangga. Itu kan doa harapan kita sebagai orang tua, bertumbuh. Saya sebagai orang tua rohani saudara, saya mau saudara bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Kerohanian. Firman Tuhan yang sampaikan bukan firman Tuhan lagi yang sifatnya susu-susu lagi. No, tidak. Firman Tuhan yang saya sampaikan adalah makanan keras. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Selama firman Tuhan yang saudara dengar itu saudara tersinggung dengan firman Tuhan itu, berarti saudara masih normal. Ya memang firman Tuhan mengajar kita kok. Seperti pedang bermata dua. Aduh saya kena nih dengan firman. Aduh ini firman Tuhan kok keras banget ya. Kok nyinggung saya ya. Kalau saudara masih bisa ngomong begitu, berarti saudara masih normal. Sekarang tergantung saudara mau respon atau tidak. Itu langkah kedua. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen, firman Tuhan keras atau nggak keras, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Wah itu yang bahaya Bapak Ibu.
Berarti saudara adalah tipe orang Kristen yang nyaris tak terdengar, nyaris tak tersentuh Bapak Ibu ya. Saudara jadi ke gereja cuma hanya bawa badan aja, udah selesai gereja, kolektor, doa berkat, pulang. Nanti minggu depan datang lagi, cuma bawa badan aja Bapak Ibu. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita sekarang mulai beranjak, bertumbuh. Maka dari itu bulan ini tema kita apa? Kedewasaan rohani. Dan dewasa rohani itu ditentukan dari attitude, sikap, perilaku, sifat, gaya hidup kita. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya kita semua pagi ini firman Tuhan menyentil hati saudara dan saya. Kalau saudara masih tersentil dengan firman, berarti saudara masih normal. Amin, saudaraku. Ya. Dan tinggal respon kita. Kita mau perbaiki apa enggak? Kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi saya berdoa, saudara yang disinggung oleh firman, saudara yang ditegur oleh firman, saudara yang dinasehati oleh firman, saudara merasa tak kena, saya berdoa. Langkah saudara selanjutnya apa? Saudara bilang begini, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan saya, yang menegur saya. Saya akan perbaiki hidup saya. Saya akan mulai rubah hidup saya. Yang tadinya saya sombong, yang tadinya saya angkuh, yang tadinya saya tidak menghormati, tidak menghargai orang tua, saya mau mulai berubah sekarang. Saya mulai perbaiki sekarang. Saya mau ikut apa kata Bapak Gembala saya, Pak Guru. Saya mau berubah. Yang tadinya saya suka ngomongin orang. Saudara, kadangkala omongan itu lebih tajam dari pisau, Bapak Ibu. Tanpa sadar perkataan kita bisa melukai seseorang. Tanpa sadar perkataan kita itu bisa menghakimi seseorang. Saya mau berubah sekarang. Saya nggak mau hidup saya jadi laknat. Saya nggak mau gara-gara saya tidak menghargai, tidak belajar tunduk otoritas, tidak menghormati pemimpin saya nggak mau hidup saya merana di dunia ini. Orang Benteng bilang apa? Merana? Belangsitan ya apa? Hah? Apa? Belangsak ya? Hah? Oh, belangsak. Belangsak susah ya? Oke. Kalau bahasa Benteng tanya sama Ibu Gembala, karena dia asli Benteng Bapak Ibu ya. Kalau saya Medan. Hokkien lah. Hokkien lah. Coba lihat Bapak Ibu. Jangan pikir saudara ngomongin orang enak, yang rugi siapa? Kita. Apalagi ngomongin yang enggak. Wih, bahaya Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, jangan mengusik orang yang urapi. Siapa orang yang diurapi? Saudara dan saya. Jangan saudara ngomongin yang enggak benar sama dia, nanti belangsakan saudaraku ya. Apa tadi? Ya. Saya nggak mau terjadi buat kita. Amin. Amin saudaraku. Itulah dewasa rohani. Perilaku kita. Ya. Attitude kita nggak A, nggak berubah. Depan A, belakang B, enggak. Ya enggak. Attitude kita benar-benar menuju kepada kedewasaan rohani. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saya undang para pemimpin pujian, pelayan musik maju naik ke atas panggung. Makasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik, sangat baik, amat baik buat kami. Haleluya.
Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Perjalanan hidup saudara, Tuhan mau, Tuhan melihat kita mengalami namanya pertumbuhan, kita mengalami namanya perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi satu perubahan. Saudara, kita bukan lagi bayi-bayi rohani, tapi kita mau. Dan saya mau bertanya, maukah engkau? Kita mulai sama-sama bergandeng tangan. Kita siap bersama-sama kita menuju yang namanya kedewasaan. Orang yang dewasa rohani itu orangnya humble, orangnya rendah hati. Bukan sebaliknya, angkuh, sombong, tegar tengkuk. No, tidak. Kalau saudara masih seperti itu, berarti saudara belum memasuki fase dewasa rohani. Berarti saudara masih kanak-kanak. Dan kanak-kanak adanya di mana? Di luar alam. Tapi orang yang dewasa rohani, Tuhan percayakan kepada dia berkat-berkatnya lebih besar lagi. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang tahu menghormati pemimpinnya. Amin. Menghormati orang tuanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan apa dampaknya orang tersebut kalau dia lakukan itu? Maka firman Allah berkata, umur panjang dan diberkati hidupnya di dunia ini. Bukankah itu yang kita mau, saudaraku? Bukankah itu yang kita rindukan? Umur panjang yang sehat, bukan umur panjang yang maaf ya. Bukankah itu yang kita mau, yang kita doakan? Makanya ayo, sebelum terlambat. Jangan sampai kita bilang, too late, terlambat. Saudara mau menyenangkan orang tuamu, saudara mau menyenangkan pemimpinmu, menghormati dia, dan orang itu udah gak ada. Atau mungkin saudara udah gak berdaya, baru saudara mau lakukan itu. Mungkin saat itu terlambat. Pilihan ada tangan kita pagi hari. Saudara mau tetap kanak-kanak terus, silakan. Saya tidak paksa saudara. Itu pilihan saudara. Dan Tuhan pun juga nggak paksa kita. Tapi kalau saudara kesentuh firman Allah pagi ini, saudara berkata, yes, I am. Ya Tuhan, saya siap. Saya mau berubah. Saya mau perbaiki. Tuhan tahu kita nggak sempurna. Tapi bukan itu jadi alasan. Karena kita bilang kita nggak sempurna, kita nggak sempurna. Ya memang kita nggak sempurna. Tapi Tuhan mau melihat goodwill, niat baik kita untuk merespon firman-Nya. Mari kita datang menyembah Dia. Angkat tanganmu, lift your hand. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. 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 Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
bersembunyi bagimu. Sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Sungguh mengasihimu. Look our hearts. Hallelujah. Father in heaven, look our heart. Lihat hati kami. Mari katakan. Aku lihat kebaikanmu. Ku berjuang. We fight until finish. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Ini waktunya. Ini timingnya. Sekali lagi. Aku lihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berjuang. We fight until finish dalam hidup kita. Aku lihat kebaikanmu. Amin. Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapat dia. Mari dari awal kita nyanyikan pujian kembali. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Oh Lord, lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Telah kulihat dan kulihat. Amin. Setia laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya kau dapat aku tetap setia. Laku lihat. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus,
dia hati aku tenang. Mari taruh tanganmu di dadamu, saya berdoa untuk saudara. Haleluya. Take your hand. Haleluya. Taruh di dadamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di sorga, in the name of Jesus. Tuhan jamah kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, Holy Spirit, touch Amin. Amin. our heart, jamah hati kami. Amin. It's the time, ini waktunya. Amin. Kami mau berubah. We change. Kami mau berubah. Kami bukan lagi kanak-kanak. We are not a baby. But now, tapi sekarang, we grow up. Kami mau bertumbuh. Amin. Terima kasih Tuhan. Jamah umat-Mu pagi ini. Firman Tuhan yang kami dengar tidak masuk kanan keluar kiri. Ini waktunya kami akan memasuki masa kedewasaan. Amin. Seperti buah, ketika buah itu matang di pohon, maka buah itu akan diambil dan buah itu akan menyenangkan hati banyak. Amin. Demikianlah hidup kami. Kalau kami matang secara rohani, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih dahsyat lagi bagi kami. Karena kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Thank you Jesus untuk firman-Mu pagi ini. Dan kami terima. Jikalau ada di antara kami yang pagi ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, yang membutuhkan keajaiban dari Tuhan, entahkah itu dalam rumah tangga, keluarga, ekonomi, bisnis, pencarian kami, kesehatan kami yang terganggu, Nama Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami mengalami mujizat dari Tuhan pagi ini. Amin. Makasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu, dan kami terima firman Tuhan pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Amin. Amin.